Lo Yun telah tiba di luar lembah, sedangkan Wang Lin tetap menunjukkan ekspresi tenang. Sebaliknya, Ouyang Hua mulai diliputi rasa takut. Ia sadar akan menyaksikan pertempuran antara dua orang asing. Lo Yun menyerang formasi lembah dengan serangan pedang hingga berguncang dan retak, namun Wang Lin cepat memperbaikinya dengan bendera pembatas, membuat pertahanannya lebih kuat. Setelah itu ia keluar untuk menghadapi Lo Yun. Sementara itu Lo Yun yang dikelilingi gas ungu menyerangnya dengan roh iblis. Dengan satu gerakan, Wang Lin melenyapkan roh iblis, membuat Lo Yun terkejut dan lebih hati-hati. Ia bertanya asal sekte Wang Lin. Dengan dingin Wang Lin menjawabnya, kalau tidak mau bertarung, pergi saja. Pertarungan pun pecah. Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi dan menebasnya disusul pedang setengah bulan. Lo Yun memblokirnya dengan pedang terbang, namun pedangnya retak. Ia marah lalu mengatakan kalau Wang Lin telah berani merusak pedangnya. Meskipun kau anggota sekte pedang Dalo, aku akan membunuhmu. Lo Yun membentuk segel mengeluarkan jurus api pemadam kebakaran bumi, membuat hujan api hitam jatuh dari langit. Namun di tengah serangan itu, pedang setengah bulan Wang Lin berhasil menembus celah pertahanan dan melukai dada kanan Lo Yun. Meski berdarah, ia segera mundur dan menelan pil. Wang Lin memperhatikan lawannya yang memiliki indera ilahi jauh lebih tajam darinya. Buktinya di saat kritis, Lo Yun mampu menghindar sehingga selamat dari luka fatal. Hal ini membuat Wang Lin yakin jika tidak membunuhnya sekarang dan dibiarkan kabur lalu pulih, ia akan menjadi ancaman besar. Saat Lo Yun masih terluka akibat serangan pedang setengah bulan, Wang Lin langsung maju, mengabaikan hujan api hitam, dan melepaskan jurus jari kematian. Lo Yun cepat menutup lukanya dengan teknik penyembuhan, lalu melawan dengan jurus penyebaran pedang. Pedangnya pun dihancurkan menjadi ribuan pecahan tajam yang menyerbu Wang Lin. Bersamaan dengan itu, hujan api di langit berubah menjadi dua naga api yang meraung dan menerkam Wang Lin. Wang Lin tidak menghindar. 2 dari 3 helai gas abu-abu menyatu di dahinya membentuk segel kekuatan hidup, menciptakan 2 lapisan pelindungan di seluruh tubuhnya. Tabrakan pun terjadi. Pecahan pedang naga api dan kekuatan jari kematian meledak bersamaan. Bahkan gelombang energi iblis terdorong mundur. Tak lama kemudian, gelombang energi iblis kembali menyerbu seperti pasukan kuda yang berlari kencang. Sedangkan Lo Yun, ia terus mundur sambil membentuk segel dan terpaku pada titik ledakan yang menggelap akibat dimasuki energi iblis. Dari dalam kegelapan itu, sosok Wang Lin perlahan keluar. Setiap langkahnya memaksa energi iblis di sekitarnya terbelah. Saat energi iblis terbelah, Wang Lin menghilang seketika. Lo Yun merasa ada bahaya, ia buru-buru mundur. Tepat di tempat ia berdiri, sebuah kilatan perak muncul, disusul jari kematian yang menekan dengan kekuatan mengerikan. Wang Lin menatap dingin dan berkata, kamu tidak akan bisa menghindari yang berikutnya. Lo Yun akhirnya sadar siapa lawannya lantas berkata, jadi kamu bukan murid sekte pedang Dalo. Kamu adalah murid ketujuh All-Seer, Wang Lin. Itu pasti jari kematian, mantra terlarang yang membuatmu terkenal waktu perayaan ulang tahun itu. Lo Yun tahu kalau Wang Lin sudah lama terkenal di planet Tianyun sebagai murid All-Seer. Meski hanya di tahap pertengahan transformasi jiwa, walaupun kalah melawan Chen Tao, ia tahu Wang Lin tidak bisa diremehkan. Bahkan jika ia bisa mengalahkan Wang Lin, membunuhnya bukan perkara mudah, karena setiap murid All-Seer memiliki harta pelindung jiwa semacam nyawa cadangan yang membuat mereka sangat sulit dibunuh. Sementara itu Lo Yun memilih mundur. Ia sadar tidak bisa mengalahkan Wang Lin melihat serangan pedang dan apinya gagal. Bahkan salah satu segelnya hancur, membuatnya marah karena itu adalah cadangan hidup yang sulit dibuat. Wang Lin segera mengejar dan menyerangnya dengan cambuk jiwa. Sedangkan Lo Yun berbalik dan menangkap cambuk dengan tangannya lalu menyegel cambuk itu dengan segel darah. Namun segel itu justru terpental balik membuat lengannya terluka. Ia terkejut, ini pertama kali segelnya gagal. Saat ia mundur, cambuk jiwa justru memukul punggungnya, membuat jiwanya terguncang. Menyadari bahwa cambuk itu adalah harta yang bisa langsung menyerang jiwa asal, ia terus melarikan diri. Namun Wang muncul di depannya dan Wang Lin sudah menyusulnya. Lo Yun segera mengeluarkan awan asap hitam beracun yang langsung mengelilingi Wang Lin, lalu menghilang lewat gelombang energi iblis. Wang Lin merasakan sakit oleh racun, tapi segera membentuk segel dan memanggil angin. Hembusan angin menembus asap dan memberi celah, lalu Wang Lin berubah menjadi awan asap hijau dan melarikan diri. Setelah muncul lagi, ia semakin waspada. Lo Yun punya banyak mantra dan harta kuat yang belum dipakai. Mata Wang Lin menjadi dingin, karena ia tidak akan membiarkannya Lo Yun hidup lalu mengejarnya. Keduanya menyusuri gelombang energi spiritual iblis semakin jauh ke dalam, roh iblis semakin kuat.
Untuk menentukan kekuatan roh iblis ada pada tanduknya. Semakin banyak tanduk, semakin kuat roh iblisnya. Sementara itu Wang Lin dan Lo Yun berada di tepi wilayah energi spiritual iblis. Tempat roh iblis jauh lebih lemah. Saat mereka maju menembus gelombang energi, roh-roh itu bermunculan. Namun dengan mudah dihancurkan hanya lewat satu gerakan tangan. Setiap roh yang mati melepaskan kristal energi spiritual yang diserap oleh pembunuhnya. Saat menyebarkan akal ilahinya, Lo Yun sangat kesal karena Wang Lin masih mengejarnya. Apalagi pedang setengah bulannya sangat cepat. Kalau Wang Lin tidak memiliki harta yang melindunginya, ia akan membunuhnya, tidak peduli berasal dari sekte mana, serta akan menyerap kristal roh iblisnya. Sementara itu asap hitam di tangannya terus masuk ke tubuhnya. Rasa sakit membuat matanya memerah dan tubuhnya bergetar, sampai akhirnya ia meraung keras. Raungan itu begitu kuat hingga energi spiritual iblis di sekitarnya mundur sejauh 1000 kaki. Sedangkan Wang Lin tiba tepat di tepi zona itu. Lo Yun menatapnya dengan dingin dan berkata, "Kamu cari mati." Lalu ia menunjuk dengan tangan kiri. Gas hitam keluar membentuk sosok hantu menyeramkan. Setan terlarang, roh surgawi keempat muncul. Sosok hantu itu muncul dengan aura mengerikan, aumannya mengguncang jiwa Wang Lin. Lo Yun berteriak, "Lepaskan!" Hantu itu langsung menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin segera memanggil pedang surgawinya menebaskan gelombang energi pedang, tapi hantu itu kelahapnya. Pedang setengah bulan juga menembus tubuh hantu tanpa efek, dan ketika mencoba menyerang pemiliknya, tentakel hitam membentuk pelindung tebal, memblokir serangan itu. Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa dan melepaskan jiwa-jiwa utama. Hantu surgawi yang dipanggil Lo Yun langsung tertarik pada jiwa-jiwa itu, memberi Wang Lin celah untuk menyerang. Ia menembus pertahanan, lalu melancarkan teknik jari iblis, salah satu mantra pembunuhnya. Lo Yun panik karena sosok hantunya kehilangan kendali akibat tertarik dengan fragmen jiwa Wang Lin dan ingin melahapnya. Untuk Lo Yun sendiri, ia mengenali jari iblis Wang Lin yang digunakan saat melawan Zhao Xinmeng. Ia mencoba menghalangi dengan awan hitam beracun dan mencoba berteleportasi ke sosok hantunya, tapi Wang Lin menembusnya berkat segel kekuatan hidup. Ketika serangan jari iblis menghantamnya, Lo Yun tak sempat menghindar, jadi ia cepat membentuk segel dengan tangan kirinya dan menekannya ke arah jari Wang Lin. Ujung jari mereka hampir bersentuhan. Dalam celah itu, energi iblis Wang Lin bertabrakan dengan energi hitam milik lawannya. Dari benturan itu terbentuk sebuah bola hitam pekat dikelilingi kilatan petir gelap dan bergemuruh. Lo Yun terpaksa mengalirkan semua energi spiritual iblisnya ke dalam bola itu, takut diserang balik. Dengan akal ilahinya lalu berkata, "Aku tidak percaya seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah seperti kamu punya lebih banyak energi surgawi dariku yang sudah di tahap akhir. Kalau memang ingin bertarung, mari kita buktikan siapa yang hidup dan siapa yang mati." Namun Wang Lin dengan dingin menjawab, "Kamu memiliki hantu yang menyerap energi spiritual surgawimu, bagaimana kamu bisa menjadi lawan yang setara denganku?" Dalam keadaan terdesak, Lo Yun akhirnya mengangkat tangan kanannya dari dadanya. Seketika hantu hitam yang tadi sibuk melahap jiwa-jiwa meraung keras menatap tuannya, seolah hendak memberontak, menandakan kendali atas hantu itu mulai runtuh. Hantu itu hampir menghilang, tapi melihat keadaan Lo Yun dan Wang Lin, ia berubah pikiran. Sebelum lenyap, ia melepaskan gelombang cahaya hitam. Cahaya itu menghentikan penghilangan hantu, lalu hantu melarikan diri melalui gelombang energi iblis sambil diikuti jiwa-jiwa utama. Lo Yun marah dan menyalahkan Wang Lin karena hantu surgawinya lolos. Ia lalu mengeluarkan hampir semua energi spiritual surgawinya, sekitar 90%, ke dalam bola kecil yang terbentuk di antara jari mereka. Berharap bola itu akan menghancurkan Wang Lin sampai tak bersisa tubuh, darah, dan bahkan jiwa asalnya. Bola itu mulai menekan ke arah Wang Lin. Namun Lo Yun memandang Wang Lin. Ia melihat bukan ketakutan melainkan senyum mengejek. Hal itu membuatnya ragu. Saat bola semakin mendekat, Wang Lin malah tenang dan mengeluarkan kereta perang. Lalu rantai binatang dilepaskan. Wang Lin berteriak agar roh binatang itu membunuh musuhnya. Awalnya tatapan binatang itu dingin padanya, tapi Wang Lin segera mengucapkan salah satu mantra 9 kata, warisan surgawi dari kereta perang, yang secara khusus digunakan untuk menaklukkan roh ini. Seketika roh binatang itu tunduk dan melampiaskan amarahnya pada Lo Yun. Roh binatang menyerbu secepat kilat. Lo Yun panik, ia sudah mengalirkan seluruh energi spiritual hantu ke bola kecil, sehingga tidak bisa menghindar tanpa terkena serangan balik. Karena terdesak, ia memilih mengeluarkan jiwa asalnya dari tubuh fisiknya, lalu kabur. Sementara itu, bola kecil yang tadinya menekan Wang Lin langsung berbalik menyerbu tubuh fisiknya Lo Yun. Alhasil, tubuh Lo Yun pun hancur.
Yang tersisa hanyalah jiwa asalnya. Sedangkan Wang Lin segera mengendalikan kereta peran mengejar jiwa asal Lou Yun. Binatang roh pun melesat mendahului Wang Lin, namun binatang roh merasa Wang Lin terlalu lambat, sehingga dengan paksa mengangkat tubuhnya dan membawanya di punggung. Untuk pertama kalinya, Wang Lin merasakan binatang itu mengakuinya meski belum sepenuhnya tunduk. Jiwa asal Lou Yun melarikan diri dengan membawa kristal iblis di dalam dantiannya. Kebenciannya pada Wang Lin membara, ia bersumpah akan membalas dendam setelah mendapatkan tubuh baru. Namun ekspresinya berubah pucat ketika merasakan binatang roh mengunci dirinya. Binatang roh membuka mulut melepaskan napas jiwa yang menekan jiwa asal lawannya. Meski kuat dalam keadaan genting, ia memaksa mengorbankan sebagian esensinya untuk melarikan diri dengan luka parah. Saat itu Wang Lin menggerakkan cambuk jiwa. Cambuk itu melilit jiwa asal Lou Yun dan menariknya lalu menyegilnya ke dalam bendera jiwa. Binatang roh meraung marah karena makanannya direbut, lalu kembali masuk ke kereta peran, memicu kekuatan hisap dahsyat yang memuras energi spiritual Wang Lin. Ia duduk bersila dengan giok langit untuk menghentikannya karena jebakan binatang terus menyerap energi spiritual surgawinya sebagai efek samping. Setelah itu ia berdiri mengibas bendera jiwa, memanggil kembali jiwa asal Lou Yun dan menangkapnya di telapak tangan. Benang energi surgawi dari tubuh Wang Lin memasang batas pelindung dalam jiwa itu, mencegah upaya bunuh diri. Jiwa Lou Yun marah mengakui bahwa tanpa harta binatang dan fragmen jiwa, Wang Lin pasti sudah mati. Wang Lin lalu bertanya, apa itu kristal iblis? Lou Yun hanya mengatakan kalau Wang Lin tidak tahu malu menyerang di saat lemah, dan inikah cara sekte nasib surgawi bertindak. Mendengarkan itu, Wang Lin mencekik lehernya hingga kesakitan. Alhasil ia lalu berkata, aku Lou Yun, murid sekte hantu surgawi. Aku menapaki jalan hantu surgawi dan memiliki roh hantu sendiri. Jika kau membunuhku, guruku hantu Daois pasti akan tahu. Dia akan menuntut balas. Bahkan Olsier menganggapnya teman. Karena tidak mau mengatakan apapun dan terus mengancam Wang Lin dengan menyebut gurunya, Wang Lin menyiksa jiwa asal Lou Yun hingga melemah, lalu tanpa ragu melakukan teknik pencarian jiwa. Setelah itu Wang Lin menarik keluar kristal iblis dari dantian Lou Yun dan menyegilnya kembali ke dalam bendera jiwa, berniat menjadikannya salah satu jiwa utama. Setelah menempatkan jiwa Lou Yun ke dalam bendera jiwa, tubuh Wang Lin melesat menuju arah para jiwa utama yang sedang mengejar hantu surgawi. Wang Lin bergumam, jadi negeri roh iblis ini memang memiliki rahasia tersembunyi. Tak heran Ouyahua berkata selalu terjadi pertumpahan darah setiap kali orang luar masuk sekte hantu surgawi. Meskipun Lou Yun banyak membesar-besarkan, tetap ada kebenaran dalam ucapannya. Namun masalah itu baru akan muncul 500 tahun mendatang, jadi untuk saat ini tidak perlu dikhawatirkan. Metode sekte hantu surgawi ini memang menarik, dan dalam ingatan Lou Yun terdapat beberapa mantra pembatasan iblis yang bisa ku coba. Tanah roh iblis dibagi menjadi 9 negara, masing-masing memiliki satu roh iblis kuno yang tersegel. Roh ini terbentuk alami dari langit dan bumi, sangat kuat dan merupakan harta langka. Jika seorang kultivator berhasil menyatu dengannya, kultivasinya meningkat pesat, bahkan bisa memasuki kondisi misterius bernama permulaan jiwa. Dalam kondisi itu, pemahaman terhadap hukum langit melonjak tajam, dan ada kemungkinan menciptakan mantra surgawi sendiri berdasarkan domain pribadi. Mantra-mantra surgawi kuno diyakini lahir dari kultivator hebat yang memasuki keadaan ini. Namun, mendapatkan roh iblis kuno sangat sulit. Dalam ratusan ribu tahun, hanya sekitar 10 orang yang berhasil. Roh-roh ini berevolusi setiap 100.000 tahun. Jika diambil sebelum evolusi, butuh 1 juta tahun untuk lahir kembali. Kekuatan tiap roh berbeda, misalnya roh negara iblis langit masih lemah, sedangkan roh negara 9 kepunahan belum pernah digabungkan dan sangat kuat. Syarat untuk mendapatkannya adalah yaitu dengan membunuh dan mengumpulkan energi spiritual iblis dari lawan. Setiap 5.000 tahun orang asing datang, memicu pertumpahan darah demi energi spiritual iblis, karena hanya dengan itu seseorang bisa menyatu dengan roh. Anehnya, penduduk asli hanya bisa berdoa kepada roh, sementara hanya orang asing yang dapat benar-benar menyatu dengannya. Wang Lin terbang cepat menuju lokasi jiwa-jiwa utama, berenung sepanjang jalan. Ia mengetahui rahasia tanah roh iblis dari ingatan Lou Yun. Pengetahuan itu berasal dari seorang leluhur sekte hantu surgawi yang pernah selamat dari tempat ini puluhan ribu tahun lalu dan mencatat pengalamannya. Menurut ingatan itu, untuk bertahan di sini, seorang kultivator harus segera bergabung dengan salah satu negara iblis. Seseorang bisa memimpin prajurit dan jenderal iblis, memberi keuntungan besar.
Negara terdekat adalah negara iblis langit, dan untuk masuk ke kota iblis kuno dibutuhkan 3 peringkat energi spiritual iblis. Setelah memeriksa kristal iblis milik Lo Yun, Wang Lin sadar bahwa kristal Lo Yun memiliki 2 peringkat, ditambah lagi yang ia peroleh sudah tepat 3 peringkat. Hal ini membuatnya memahami alasan Lo Yun ingin membunuhnya. Namun, ketika hendak melanjutkan perjalanan, Wang Lin teringat bahwa menyatu dengan roh iblis kuno bisa membuka kondisi permulaan jiwa. Ia menduga keadaan itu berhubungan dengan alam Xi, salah satu dari 3 alam kuno, bersama alam Ji dan alam Dao. Dalam pemahamannya, alam Ji melambangkan kematian, sedangkan alam Xi melambangkan kehidupan. Jika alam Ji dapat mengubah energi spiritual menjadi akal ilahi, maka alam Xi mungkin bisa memberi akal ilahi sifat kehidupan yang abadi. Wang Lin bahkan membayangkan kemungkinan menggabungkan Ji kematian dan Xi kehidupan untuk menyempurnakan jalannya. Namun akhirnya, ia menyadari bahwa pemikiran itu terlalu jauh dari kenyataan. Wang Lin lalu bergerak menempuh ribuan kilometer dalam sekejap. Saat muncul di langit beberapa jiwa utama, termasuk seekor kilin, mengelilinginya, namun semuanya segera ia serap ke dalam bendera jiwa. Ia kemudian menemukan sebuah celah besar di tanah yang hampir tertutup oleh waktu, namun masih menyembunyikan sesuatu. Dari ingatan Lo Yun, ia tahu bahwa di dalam celah itu bersembunyi hantu surgawi, avatar unik sekte hantu surgawi. Hantu ini diciptakan melalui ritual kejam dengan darah wanita hamil, darah lelaki kuat, dan Ancient Soul sebagai medianya, lalu membutuhkan 49 tahun untuk lahir. Lo Yun dulunya diberi salah satu hantu terlemah untuk pelindungan, tetapi karena kurang perawatan, hantu itu berkhianat. Kini, setelah kehilangan ikatan darah tuannya, ia dalam keadaan sangat lemah. Jika bisa bertahan 7 hari, ia akan pulih sebagian, dan jika bertahan 49 hari, ia akan sepenuhnya bebas. Untuk mencegah hal itu, Wang Lin melepaskan 2 helai gas abu-abu ke celah. Hantu surgawi yang muncul untuk melawan, namun terjebak. Gas abu-abu itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menutupi tubuhnya, mengurungnya sepenuhnya dalam waktu singkat. Wang Lin berdiri di luar celah dan memanggil hantu surgawi keluar. Makhluk itu meraung marah, berubah menjadi cahaya hitam, lalu menyerang Wang Lin. Ia segera mengeluarkan cambuk jiwa. Setiap kali cambuk mengenainya, hantu itu menjerit kesakitan, tetapi tetap nekat menerjang dengan aura mematikan yang membuat rumput di sekitarnya layu. Saat tak tahan lagi, hantu itu mencoba melarikan diri. Wang Lin tahu inilah saat terlemahnya, lalu mencabuknya seperti naga yang menyambar. Karena terdesak, hantu itu memuntahkan api hijau, nyala kehidupan yang menjadi serangan pamungkasnya. Api itu membakar jiwa, membuat Wang Lin sendiri merasa panas meski tidak tersentuh langsung. Namun tepat ketika api hendak menghancurkan cambuk, kilatan cahaya emas muncul dari cambuk jiwa. Dalam sekejap, seluruh api hijau padam. Hantu itu menatap dengan ketidakpercayaan, tubuhnya menjadi transparan, lalu mencoba kabur. Tapi Wang Lin bergerak meraih kembali cambuknya dan segera mengeluarkan bendera jiwa untuk menangkapnya. Hantu surgawi yang sekarat itu akhirnya terseret masuk ke dalam bendera jiwa, tubuhnya berhenti menghilang karena terperangkap oleh lingkungan khusus di dalamnya. Setelah pertarungan dengan hantu surgawi, Wang Lin memperhatikan cambuk jiwa yang tampak berubah. 3 hari kemudian, ia tiba di sebuah lembah yang dilindungi formasi bendera pembatasan formasi yang pernah ia pasang sendiri. Dengan mudah ia masuk dan disambut oleh Ouyang Hua, serta para penduduk yang melihatnya sebagai yang mulia surgawi. Mereka yakin Wang Lin telah membunuh lawannya sehingga keselamatan lembah kini terjamin. Wang Lin memperingatkan agar tak seorang pun masuk ke bagian terdalam lembah, lalu ia pergi ke sana untuk berkultivasi. Ouyang Hua menegakkan perintah itu sebagai hukum baru, bahkan mulai mendorong semangat sukunya. Wang Lin duduk bersila di lembah memutuskan menunda pergi ke kota iblis kuno. Menurut ingatan Lo Yun, kota itu dikuasai oleh banyak ahli penghuni asli yang berlatih dengan energi spiritual iblis, jadi bergabung dengan rumah jenderal sayap kiri akan penuh risiko. Sebagai gantinya, ia merencanakan untuk membangun kekuatannya sendiri dengan mengajar penduduk setempat. Ia memilih mengajarkan mantra bendera jiwa yang mudah digunakan dan makin kuat seiring jumlah jiwa yang dikumpulkan. Tujuannya memperkuat pasukan pengikutnya sekaligus mencari peluang memperbaiki bendera 1 miliar jiwa sehingga ia bisa menandingi kultivator ascendant dan masuk 10 besar. Hanya dengan melakukan itu Wang Lin mendapatkan roh iblis kuno. Wang Lin lalu mengeluarkan 2 batu giok, menanamkan 2 mantra dasar sekte pemurnian jiwa memurnikan jiwa dan ekstraksi jiwa mengambil jiwa hidup, serta instruksi sederhana untuk membuat bendera jiwa. Jadi Wang Lin hanya mengajarkan 2 mantra pemurnian jiwa dari 3 mantra pemurnian jiwa. Ia sengaja menyelipkan cacat fatal dalam metode itu.
Dengan begitu siapapun yang membuat bendera berdasarkan ajarannya bisa ia kendalikan. Karena sifatnya yang berhati-hati, Wang Lin tidak pernah benar-benar mengajarkan sesuatu tanpa jaminan agar tetap memegang kendali. Cuma mengingatkan kalau cerita ini berasal dari novelnya, tentu saja akan ada perbedaan dari video aslinya.